Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Raharjo, biasanya pakai D di situ, jadi nggak apa-apa nih, ejaan baru dan ejaan lama. Gitu. Jadi mengingatkan kalau di Bandung kan ada Ustaz Pajajaran ya, ejaan baru jadi Unpaj. Gitu. Salah biasa. Di situ ditulis IT trainer. Kenapa disebut IT trainer? Saya banyak sekali topi yang harus saya pakai. Sekarang saya masih menjadi dosen di ITB di kalau sekarang namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, ya. STEI, STEI. Ya. Tapi kalau diplesetkan kata orang Jawa lain itu namanya sekolah tidak ento ijazah. Baik, dan satu lagi topik saya serial entrepreneur. Saya sering membuat perusahaan dan selalu berkaitan dengan teknologi. Ya. Jadi perusahaannya macam-macam. Ya. Pada tahun 2000 saya membuat 10 perusahaan IT. Hebat ya, mati 7. Tapi kali ini saya akan cerita salah satu perusahaan saya yang sebetulnya pengalaman dari mendirikan perusahaan di dunia entertainment. Jadi judulnya adalah tentang digital entertainment di Indonesia. Mungkin masa depan digital entertainment di Indonesia itu seperti apa? Kebetulan perusahaan yang saya berdirikan adalah menjual musik digital MP3, jual beli MP3 legal gitu ya. Nah, itu ya. Kenapa menjual beli MP3 legal? Jadi ceritanya gini. Coba saya mau tanya di sini ya. Siapa di sini yang masih beli kaset? Nah, tuh ada yang berarti yang tua-tua ya. Kalau ditanya anak muda siapa yang beli kaset? Kaset itu apa Pak? Yang gitu. Cuma kaset. Nah, itu kaset nah. Kaset tuh yang ini oh ya kaset oh itu ya kaset oh ya. Baru kelihatan kayak yang namanya kaset gitu. Jadi sekarang udah di rumah saja saya susah mutar kaset. Kaset hanya ada di mobil. Di mobil nyetel kaset dulu udah nggak ada lagi playernya gitu. Kalau koleksi kaset saya banyak tuh kaset zaman dulu ya, zamannya YS gitu kalau orang Bali seperti itu. Koleksi saya kebetulan saya senang musik Inggris gitu ya. Nggak ada yang beli kaset. Sekarang pertanyaannya aja siapa di sini yang membeli audio CD original? Benar nih. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah gini, yang mendengarkan lagu MP3 siapa? Oh semuanya kan ya. Kalau tanya itu bisa diekspand ya ke dunia dan akhirat semuanya dengerin MP3. Ada MP3. Beneran ya. Dan anak-anak muda sekarang, bahkan yang bayi-bayi sekarang pun ya kalau lahir itu dia udah langsung MP3. Coba aja lihat ya dari postur tubuhnya juga sudah berubah tuh. Lihat aja pusatnya. Itu colokan USB. Karena demikian digitalnya mereka ya. Jadi mereka digital, born digital, kita analog gitu ya. Jadi manusia analog. Nah, menjadi masalah adalah gini. Dari mana dapat MP3-nya? Ya, dapat MP3-nya dari mana? Kota Kembang. Kota Kembang, beli, download, kopi dari teman dan lain sebagainya. Jadi masalahnya sekarang bukan yang nggak mau. Di mana belinya Pak memang? Nah, permasalahan di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ada iTunes ya, iTunes, download segala macam. Tapi di Indonesia kita punya dua hal. Satu, bandwidth kita, jaringan tuh masih lemot gitu ya. Internetnya hidup, mati, habis, mati, hidup. Jadi bingung lah ya. Udah itu hidup bayar. Saya mau beli lagu, katakanlah di Indonesia saya jualan MP3. Ya kita jualan MP3. Lagunya berapa satunya? Rp1.000. Ya udah kalau kita saya beli 300. Bayarnya 3.000 perak. Bayarnya pakai apa? Bingung. Lewat internet bayar 3.000 perak. Internet banking nggak bisa 3.000 perak. Ya. Aduh gimana ya? Mau pakai kredit card ketawain orang. Pak minimum charge 50.000 atau 100.000. 3.000 perak nggak bisa. Gitu. Beli bakso pun nggak bisa. Gitu. Ke toilet pun baru 1.000 ya. Jadi susah. Ya. Jadi kita punya masalah ya. Jadi sebetulnya pasarnya ada dan ada di semua di Indonesia ini ada dan makin berkembang lagi. Dan kalau kita lihat ya di Indonesia ini luar biasa marketnya. Bayangkan, bayang aja ya, ada 70 juta ini estimasi yang paling konvensional ya, 70 juta handphone. Bayangkan kalau di handphone, satu handphone ada 15 lagu. Maka sudah ada 1 miliar lagu. Kalau satu lagu harganya katanya 1.000 perak, 1 triliun rupiah pasarnya loh. Tapi nggak ada yang ngegarap, heran ya, nggak ada yang ngegarap di Indonesia gitu. Jadi ini sebuah pasar yang luar biasa. Ya ini kita berbicara masalah musik. Kehidupan kita orang Indonesia itu selalu terkait dengan entertainment. Yang kita gemari semua terkait dengan entertainment. Puisi dilaguin tadi ya, karena kalau nggak bosan gitu, jadi lakukan gitu.
cerita-cerita tadi di storytelling kan. Ya, kalau kita hanya cerita poin-poinnya aja pasti orang bosan lah, ini apa sih maksudnya diceritakan segala macamnya. Dan kalau kita lihat culture kita memang demikian. Ini culture Indonesia bukan jelek, bukan ini, hanya beda aja. Sebagai contoh, di Amerika ada bandwidth internet gede-gedean, maka program pertama adalah distance education. Kita bandwidth internet gede-gedean, nonton bola bersama, chatting bersama, gitu ya. Itulah yang menyebabkan orang-orang gila setengah mati bingung. BlackBerry nomor 1 di Indonesia, Facebook kita nomor 3 di dunia. Ya, di dunia nomor 3. Gimana caranya negara kita luar biasa ya, kata orang kelaparan tapi ada BlackBerry, ada Facebook gitu ya. Dan yang menjadi driver utamanya, tahu nggak BlackBerry dan Facebook adalah ibu-ibu penggemar sinetron tadinya itu. Tapi ini fakta gitu ya. Jadi kita involve orang internet. Cobalah lihat acara TV, sinetron semuanya gitu ya. Semuanya adalah entertainment kehidupan kita. Dan orang Indonesia berbeda dengan orang lain. Memang orang lain formal-formal, kita harus seputar entertainment. Makanya saya kalau cerita poin juga harus entertain juga ya, kalau nggak bosan orangnya. Tapi itu begitulah gitu. Dan yang menariknya entertainment di Indonesia tidak hanya musik. Orang bicara digital entertainment selalu pikirannya musik. Karena orang luar negeri digital entertainment tahunya musik. Di Indonesia, wah ini kita ada sendera tari digital gimana bentuknya? Wayang. Kalau saya mau tanya di sini, yang bisa nari siapa? Nari tradisional. Oh. Yang bisa wayang, mendalang. Nggak ada ya. Yang senang wayang, tuh cuma ini ya tuh. Sekarang kalau mau lihat wayang di mana? Kemarin ada. Nah kan, nggak ada juga ya dalam bentuk digital mana? Jadi orang-orang bertanya, Pak Budi bisa nggak jualan siapa Ki Narto Sabdo? Gimana? Punya saya gitu ya. Tapi ada itu, dan generasinya kalau kita tidak lestarikan ini habis nih, ya habis dalam macam. Dan jangan kecewa kalau negara lain mengklaim seni tradisional kita kan ya. Nah, kita sendiri tidak mengapresiasikannya. Belum lagi soal itu wayang ya, lawak. Orang Indonesia itu senangnya bodoran, ya benar aja kan ya. Kalau di Bandung favorit saya Kang Ibing jelas. Kalau di angkatan pasti tahu, Kang Ibing tuh hero kita bersama. Dia cerita awal Kang Ibing gitu ya. Ya, jadi itu saya senang dengerin MP3-nya Kang Ibing segala macam ya. Di radio saya sekarang lagi senang e-radio gitu ya. Masih ada yang tahu tuh. Orangnya mau ngabodor, saya meskipun saya bukan asuran muda, tapi kan saya besarkan di sini, jadi saya bodoran saya lebih ngerti bodoran sudah. Bodoran sudah ketawa terus ya, orang-orang kenapa ketawa? Ya bodor lah gitu ya. Susah diterjemahkan gitu ya. Mana bodor lah gitu ya. Saya gitu. Nah, itu sebetulnya itu ada juga tuh bodoran itu diterjemahkan seperti apa. Dan Indonesia kalau bodoran itu grup 4 orang, 5 orang gitu ya. Kalau di Amerika, bodoran stand up comedian 1 orang, bodor 3 orang ini dengan saya itu bodor. Beda culture gitu. Mentranslasikan itu digital gimana bentuknya gitu ya. Kemudian ada lagi sinetron yang lain-lain, komik segala macam ya, tapi itu yang lebih tradisional. Di Indonesia tuh punya hal yang menarik dan kita tidak tahu memproyeksikannya ke dalam bentuk digital. Digital format bentuknya kayak apa ya? Itu seperti gini, kita punya radio, terus punya TV. Apakah TV itu hanya pembaca berita? Kan bukan gitu ya. TV bisa macam-macam. Atau kita punya komputer dan mesin tik. Komputer tidak hanya sebagai pengganti mesin tik, dia bisa file sharing, bisa printer sharing, bisa sending files dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini ada media digital yang sesuatu yang kita tidak tahu dengan seni-seni yang kita pahami bersama gitu ya. Bagaimana mentranslasinya ke media format itu, tidak hanya sekedar visual langsung dibentuk dalam bentuk file, JPEG, PNG, GIF gitu ya, tapi ada lagi nih yang belum kita eksploitasi. Kalau musik, kebayang ya, penciptaan musik tuh ada MIDI, ada yang main musik pasti tahu ya, MIDI terus konversikan MP3. Penciptaan wayang digital itu apa ya? Bingung saya. Wayang dalam bentuk digitalnya apa ya? Yang tahu ya? Ada penelitian yang sayangnya tidak dilakukan oleh orang Indonesia di Korea. Jadi ceritanya itu ada kamera di situ, terus di jari kayak Pranaf tadi deh, dikasih jari, dikasih warna gitu ya, 3 gitu. Kemudian dia gerakan. Kalau dia gerakan di sini, yang keluar di sana wayang kulit. Gitu. Menarik juga sih, menarik tuh. Kalau dulu mungkin dalang hanya bisa 2 ya. Kalau gini, wah nanti bisa dalangnya ada 100 orang dalang bersama, yuk dalang barengan yuk, wah yes. Berata bisa jadi tuh. Bener-bener 100 orang. Dilihat, tapi bayarnya juga bukan 1 nih dari sudut pandang. Wah geser, yang mana gitu ya. Jadi bisa menarik juga gitu ya.
manuver-manuvernya juga tidak dibatasi lagi karena tadi kita melepaskan diri dari ikatan fisikal tadi gitu. Nah, tapi tidak dieksplorasi di Indonesia dan tidak ada yang mendalami ini gitu ya. Yang saya juga sangat ini, kenapa ya? Kan kita belum tahu. Dan menariknya karena kita tidak melakukannya, orang luar negeri juga tidak melakukannya. Karena orang luar negeri nggak punya wayang, orang Amerika punya wayang. Jadi dia bilang, wayang apaan gitu? Kenapa mesti kita teliti? Saya mah tidak bukan penggemar wayang. Anda penggemar wayang, Anda yang harus melakukannya. Jadi itu adalah menjadi tanggung jawab kita ya, tapi masih banyak lagi. Sendera tari. Apakah cukup kalau dalam format digital itu tinggal kita filmkan saja, kemudian kita play? Enggak, saya berpikiran hologram. Ya, jadi kita bisa misalnya kita menonton sendera tari di Prambanan rame-rame gini, di sini diproyeksikan itu Prambanannya dengan 3 dimensi dan kita bisa ikut lihat dari kiri, dari kanan gitu ya. Suatu hal yang beda gitu ya, beda lagi kan. Nah itu belum ada juga yang memikirkannya. Kenapa tidak seperti itu? Dan itu dimungkinkan dengan adanya teknologi gitu ya. Orang-orang asing mungkin tidak terlalu tertarik dengan sendera tari. Saya khawatir lagi-lagi kalau ini tidak dieksploit, maka mungkin penelitian atau bahkan bisnisnya akan diraup oleh Singapura, Malaysia yang berdekatan dengan kita ya dan masih transfernya sama dengan kita. Kemudian yang menarik lagi ada yang namanya bagaimana soal proses bisnisnya. Nah ini saya berasumsi bahwa kehebatan dunia internet sekarang itu adalah user generated content. Saya mau tanya, siapa yang mengenerate konten di YouTube? Siapa yang buat kontennya? Apa Anda relasinya, apa hubungan Anda dengan YouTube? Anda sebagai user biasa ya. Yang mengenerate user, yang ngedownload user. Yang mengenerate itu luar biasa kan ya. Bagaimana kenapa kita tidak membuat satu sistem yang mengenerate user ya, dan untuk user. Sebagai contoh, ibu-ibu malam-malam mau dongeng ke anaknya. Bedtime story. Wah, ya, hari ini senang. Nah, hari ini cerita kancil nyolong timun. Udah. Besok habis. Oh kalau gitu hari ini timun nyolong kancil. Balik aja ya. Pusing kan ya. Besoknya lagi apa ya? Timun dan kancil saling colong-colongan. Kenapa? Enggak. Waktu dia cerita kancil nyolong timun. Nah dia direkam sambil cerita. Jadi gini ya. Nah kancil itu satu hari ada seekor kancil. Di jalan itu ketemu dengan serigala. Kancil nggak ada dengan serigala. Gitu. Nah, terus direkam. Terus sama dia diupload. Sehingga nanti suatu saat ada orang lagi, ibu-ibu yang lain, kita dengerin, kita cari aja ya kancil nyolong. Dan itu bisa di-generate dengan mudah dengan satu sistem oleh user dan di-share rame-rame. Jadi user generated content, ada buat sistemnya. Dan ini saya menariknya ini adalah kalau ini konten-konten seperti ini adanya di daerah. Di daerah sangat kaya sekali cerita-cerita rakyat segala macam ya. Sehingga IT ketika masuk ke dalam daerah bukan menjadi konsumtif. Jadi orang ke daerah beli IT ya hanya chatting, Facebookan, gitu, keluar uang terus. Tapi dia generate konten yang mana dia mungkin dapat bayaran dari generate konten. Jadi dia ngeluarin pulsa 20.000 tiap bulan dapat penghasilan 25.000, untuk 5.000 itu. Tapi dia produktif. Ya, ini menjadi suatu alternatif bahwa IT itu bisa mensejahterakan daerah, bukan malah menjadi beban. Nah ini researchnya macam-macam, bagaimana generate konten, maaf merahnya nggak kelihatan, discovery-nya, bagaimana buat search engine-nya, bagaimana bandwidth kita, payment-nya, bisnis modelnya, ini suatu hal yang terkait dengan bisnis digital yang belum pernah kita ekspor lebih jauh. Dan saya yakin ya, masa depan entertainment, digital entertainment Indonesia ini sangat-sangat cerah, sangat bright, karena kita hidup dan mati juga mungkin ya terkait dengan entertainment gitu orang Indonesia. Jadi saya berharap kita bisa having some fun di kehidupan digital kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.